Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom untuk kita semua. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena tidak terasa ya saudara, kita sudah ada di bulan penghujung tahun. Kita sungguh bersyukur kita sudah mengalami 11 bulan dalam anugerah, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tak ada apa-apa yang dapat kita balas kepada Tuhan hanya dengan membawa diri kita untuk lebih lagi mengasihi Dia di sepanjang kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dan oleh sebab itu kita ada di sini, di tempat ini, dengan satu kerinduan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa seluruh kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita rasakan saat ini, untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan itu semua kepada Tuhan, dan mempercayai Dia sekali lagi dalam kehidupan kita, bahwa Dia Allah kita yang akan terus menyertai kita dan tidak meninggalkan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan memberi pengampunan dengan limpahnya. Ibadah hari ini biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagi Dialah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-33 ayat yang ke-18 hingga ayat 22 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah ya Tuhan kami, yang begitu baik, yang begitu luar biasa, terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami, untuk kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu. Karena sesungguhnya Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu begitu limpah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengalami dan merasakan Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang penuh dengan kuasa, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang megah, Engkau Allah yang sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami sadar sepenuhnya Tuhan, siapa diri kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami orang-orang berdosa yang tidak layak. Kami orang-orang berdosa Tuhan, yang layak untuk dihukum. Namun Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami percaya kepada Yesus, segala dosa kami diampuni. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami kembali Tuhan, mengakui di hadapan-Mu Tuhan, kalau di sepanjang seminggu ini banyak kali kami lalai, banyak kali Tuhan kami meragukan Engkau,
Banyak kali Tuhan kami jatuh Tuhan di dalam dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami memohon anugerah belas kasih-Mu Tuhan, untuk sekali lagi Tuhan boleh kami alami, agar saat ibadah nanti Tuhan, kami sungguh-sungguh membawa penyembahan yang terbaik, dilayakkan di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu apa yang ada di kedalaman pikiran kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang suci itu menguduskan kami, menolong kami untuk kembali melihat bahwa betapa besar anugerah pengorbanan Kristus untuk kami, untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam ibadah ini. Kami kembali Tuhan mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan. Hati kami yang saat ini mungkin penuh dengan pergumulan, hati kami yang saat ini mungkin penuh dengan beban pikiran, penuh dengan kekhawatiran dan keraguan. Kami memohon lawatan kuasa Roh Kudus, biar kembali memulihkan, kembali memberikan kami kekuatan untuk terus beriman kepada Engkau, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang menyelamatkan kami, Allah kami yang penuh dengan kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, untuk membawa yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Kristus yang telah melayakkan kami di pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Biarlah pujian ini membawa hati kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita menerima kuasa jamahan kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan.
dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujianku
Tuhan, agar kami diselamatkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Kau mencariku, menuntunku di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Kau menebusku, ganti dosaku. Kau beri mahkota kehidupan. Tuhan, ini ungkapan syukur kami Tuhan, bahwa sesungguhnya keselamatan kami hanya oleh anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena kebaikan kami Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami mau mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu atas kami. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu mengingat anugerah-Ku karena pengorbanan-Mu, bukan karena
alami saat ini Tuhan tidak ada di luar daripada kendali Engkau Tuhan. Kami mempercayai kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Amin. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu. Yesus di pihakku, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Amin Tuhan. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu. Yesus di pihakku, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku, pemulihan ada bagiku, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Yesus di pihakku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Nya yang begitu besar. Kuasa firman-Nya itu mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberikan kita keselamatan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ini perjamuan terakhir kita di tahun 2024. Kita sudah 11 kali mengikuti. Bagi kita yang tidak pernah apa, kembali kita merenungkan bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita semua pasti mengalami jatuh bangun,
di dalam kita menghadapi setiap pergumulan kita, apalagi pergumulan dosa kita. Namun kita ada satu pengharapan di dalam Tuhan, bahwa ketika kita berdosa, kita masih memiliki jalan untuk kembali melalui Kristus. Dan momen ini, momen perjamuan ini adalah momen pengingat bagi kita akan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Bukan dengan hal yang fana, namun Dia memberikan dirinya menjadi korban tebusan untuk menyelamatkan kita. Dan oleh sebab itu, biarlah hati kita tetap penuh dengan syukur, memiliki hati yang rindu dan berkomitmen untuk tetap mengiring Dia apapun yang kita alami, resiko apapun yang ada di depan. Biarlah pujian ini akan membawa kita untuk kembali mengingat apa yang Yesus lakukan. Saya rindu jemaat untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan pujian ini sampai selesai, dan kembali kalau Tuhan berbicara di hati kita, jangan kita keraskan hati kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Oh kasihan anak domba Allah, oleh pengkhianatan manusia, antara dosa dan murka Allah, tergantung Yesus di salib. Dia tetap diam saat dituduh, dipukul, dicemooh, diludahi, tunduk setia pada kehendak Bapanya. Dia menanggung mahkota duri. Oh Tuhan, Kau salah bagaimana, hukuman kami yang Kau tanggung. Di salib terjadilah keselamatan, di salib cinta-Mu tercurah, mengalir darah-Mu yang suci, pengorbanan-Mu sangat berarti. Kau Tuhan rela menanggung dosa kami, agar hidup kami jadi mulia. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya.
Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dia tetap diam. Dia tetap diam saat dituduh, dipukul, dicemooh, diludahi. Tunduk setia pada kehendak Bapaknya. Dia menanggung mahkota duri. Oh Tuhan, Kau salah bagaimana? Hukuman kami yang Kau tanggung. Di salib terjadilah keselamatan. Di salib cinta-Mu tercurah, mengalir darah-Mu yang suci. Pengorbanan-Mu sangat berarti. Kau Tuhan rela menanggung dosa kami, agar hidup kami jadi mulia. Kau Tuhan rela menanggung dosa kami, agar hidup kami jadi mulia. Puji namanya, puji namanya. Oleh darah-Nya aku bersih. Puji namanya. Terpujilah Engkau, Yesus Tuhan kami. Engkaulah Juru Selamat, Kau penebus kami. Sungguh besar kasih-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya diserahkan kepada hamba-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau datang ke dalam dunia ini, ya Yesus, menderita dan mati di atas kayu salib demi keselamatan kami, supaya sungguh kami mengalami pengampunan sempurna dari-Mu, dan kami memiliki hidup yang baru bersama Kristus, dan kami dilayakkan di hadapan Allah, dibenarkan di hadapan Allah, dan akan tinggal bersama Allah di surga selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, untuk kembali kami mengingat
dan bersekutu dengan Kristus dalam penderitaan dan kematiannya bagi pengampunan dosa kami. Supaya melalui ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan, disegarkan, diteguhkan iman dan komitmen kami untuk mengikut Yesus sepanjang hayat kami, menaati ajaran-ajaran Tuhan Yesus sepanjang hayat kami. Berkatilah kami ya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang akan meneguhkan hati kita berkaitan dengan perjamuan kudus ini. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-25, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita mengambil perjamuan kudus untuk kembali mengingat akan kasih Tuhan kepada kita. Kristus datang ke dalam dunia, menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyediakan pengampunan bagi semua dosa-dosa kita, supaya kita akan mengalami pengampunan sempurna dari Tuhan. Mengingat ini, sesungguhnya hati kita akan lebih banyak bersyukur kepada Tuhan, lebih banyak berkorban bagi Tuhan, melayani Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan itu kepada orang lain juga. Mengingat anugerah Tuhan yang besar membuat kita tidak henti-hentinya menyembah Dia, bersyukur kepada Dia, menaati Dia sepanjang hayat kita, selagi kehidupan kita di dunia ini. Saudara sekalian, kita akan mengambil roti dan cawan anggur untuk kembali mengingat dan bersekutu dengan Kristus. Roti dan anggur itu adalah lambang dari tubuh Kristus dan darah Kristus yang diserahkan bagi kita, yang dikorbankan bagi kita, supaya setiap kita yang percaya dan menerima Dia menjadi juru selamat dan Tuhan kita, kita mengalami pengampunan dosa dan kita diterima oleh Allah, diperdamaikan dengan Allah, dimerdekakan dari segala dosa dan menjadi anak-anak Allah. Siapakah yang bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini?
Yang bisa mengambil adalah bagi mereka yang sudah mengambil keputusan, percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhannya, dan sudah mengambil bagian di dalam baptisan kudus. Namun sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mohonlah Roh Kudus berbicara di dalam hati nuranimu. Kalau ada dosa-dosa yang Roh Kudus ingatkan, yang belum saudara bereskan di hadapan Tuhan, mohonlah belas kasihan dan pengampunannya, supaya kita layak bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Saat kami percaya kepada Yesus, menerimanya menjadi juru selamat dan Tuhan kami secara pribadi, semua dosa kami diampuni di hadapan Tuhan. Bahkan dalam kehidupan ini, kalaupun ada dosa yang kami lakukan, janji-Mu itu luar biasa bagi kami. Jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Dengan tulus kami mengaku dosa di hadapan-Mu, pengampunan-Mu sungguh sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami hanya mohon Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, mengambil alih kekuasaan di dalam hati kami, supaya sungguh kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dalam mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini pun, kami sungguh mengalami indahnya kasih dan pengampunan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang saudara yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk bangkit berdiri. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu mengambilnya, biarlah ia menjadi peringatan akan daku." Dan sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, "Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu mengambilnya, biarlah ia menjadi peringatan akan daku." Mari kita mengambil roti dan anggur ini. Pelayan dipersilakan untuk mengedarkannya. Saat roti dan anggur di tangan saudara, bersyukurlah di hati saudara yang paling dalam akan kasih dan pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Dan berdoalah untuk membuat komitmen mengikut Tuhan sepanjang hayat, menaati ajaran-ajarannya dengan segenap hati.
berkomitmen untuk terus beriman, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan walaupun menghadapi berbagai liku masalah kehidupan. Jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan. Kita membuka lapisan yang paling atas dan kita mengambil roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu mengambilnya, biarlah ia menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita mengambilnya bersama-sama. Dan setelah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu mengambilnya, biarlah ia menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil cawan ini bersama-sama. Ya Tuhan, kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, bersekutu dengan Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, menderita dan mati di atas kayu salib demi pengampunan bagi dosa kami. Dan kami bersyukur saat percaya kepada Yesus, kami mengalami anugerah pengampunan Tuhan yang begitu besar. Bahkan Kristus ada dan tinggal di dalam hati kami selama-lamanya. Dan kami bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan terus pimpin dan berkati dalam perjalanan hidup ini, sampai saatnya nanti kami akan bersama-sama dengan Tuhan di surga, hidup selama-lamanya. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini, supaya kami tidak tersesat, tapi kami terus memegang tangan Tuhan, mengikut Tuhan, dan mendengar suaranya yang memimpin, mengajar, menegur, menguatkan, bahkan menyediakan rencana-rencana terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan pelayan akan mengumpulkan cawan yang kosong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Berkat Tuhan atas kita tidak pernah berhenti, terus mengalir
dan kita mengalami betapa indahnya mengikut Yesus. Mungkin dalam hidup ini ada banyak liku kehidupan yang kita lalui, tapi di dalam perjalanan seperti itu pun Kristus tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Ternyata sudah bulan Desember. Begitu luar biasa berkat dan pertolongan Tuhan bagi kita. Dan Natal sudah mulai di depan pintu. Hati kita begitu berkobar-kobar untuk menyambutnya. Luar biasa. Seharusnya demikianlah hati kita yang percaya bahwa sungguh Natal adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mengasihi kita, menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menolong kita bebas dari segala dosa dan ikatannya dan mengalami pengampunan Tuhan yang sempurna. Karena Natal sudah di ambang pintu, maka mari kita melihat satu bagian dari firman Tuhan yang juga berbicara tentang kisah di hari Natal. Kitab Matius pasal 1. Kita akan melihat perikop kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Biarlah firman Tuhan ini berbicara secara khusus kepada kita, mempersiapkan pikiran dan hati kita menyambut indahnya Natal. Kitab Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Natal bukanlah perayaan semata-mata seperti yang dilakukan oleh banyak orang di dunia ini atau negara di dunia ini. Mereka melihat ini adalah satu waktu sebagai perayaan kemanusiaan semata-mata, sehingga cara memerayakannya begitu berbeda dengan cara orang yang menyaksikan langsung kelahiran Yesus pada abad yang pertama. Itulah manusia, banyak gaya, banyak cara, banyak ide. Namun itu juga tidak jauh dari kehidupan kita. Sebagai orang yang mungkin lahir di dalam keluarga Kristen atau sudah tahu tentang Natal itu begitu lama, mungkin sejak kecil dan sebagainya, pikiran kita hanya tertumbuh kepada perayaan semata-mata, berkumpul, mengucapkan selamat hari Natal, menikmati makanan dan persembahan-persembahan khusus Natal, tidak lebih dan tidak kurang. Kita kehilangan hati nurani yang sungguh mengaku bahwa Kristus lahir ke dunia sebagai juru selamat, mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan, dan menjadikan kita miliknya selama-lamanya. Itulah sebabnya kita akan melihat akibatnya yang dialami oleh negara-negara di barat, baik di Eropa atau di Amerika. Orang sudah tidak tertarik kepada apa yang menjadi pusat Natal itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mereka hanya menganggap itu sebagai satu perayaan semata. Hati mereka terputus dari melihat, mengerti apa sebenarnya yang menjadi inti dari Natal itu. Lambat laun mereka sudah tidak peduli tentang Tuhan, tentang gereja. Mereka meninggalkan kegiatan gereja, hal-hal yang rohani. Dan saat ini kalau melihat survei yang dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika, gereja mulai kosong. Anak-anak muda, anak-anak zaman kini sudah tidak tertarik kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, kepada hal-hal yang rohani, kepada kegiatan-kegiatan gereja. Itulah akibatnya apabila hanya melihat perayaan kekristenan itu atau Natal itu sebagai contoh hanya sekadar perayaan semata-mata, tapi hati mereka jauh dari mengerti apa sebenarnya maksud dari Natal itu. Karena itu biarlah kita diingatkan kembali saat kita menyambut Natal, itu bukan perayaan semata-mata, tetapi sesungguhnya Natal adalah menyambut Tuhan Yesus yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan satu pengisahan akan kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama yang kita bisa mengerti adalah
Yesus itu dari Allah, bukan dari manusia. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui malaikatnya bahwa dia tidak perlu ragu untuk menerima Maria menjadi istrinya, walaupun dia mendapat tahu bahwa dia sudah mengandung. Bayangkan dalam pikiran saudara kalau ada yang terjadi saat ini seperti itu. Begitu tunangan saudara dan sebentar lagi mau menikah, dan saudara tahu dia sedang mengandung. Sebagai laki-laki lah, apa yang terjadi? Tentu itu sesuatu yang tidak mudah. Dan itulah budaya waktu itu. Mereka sudah ditentukan dan akan menikah. Dari hati ada kekecewaan, ada ketakutan, dan ingin berpisah. Tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia tidak bisa menghalangi jalan Allah. Allah melalui malaikatnya berkata bahwa Maria mengandung itu bukan karena perbuatan manusia atau hubungan tubuh laki-laki dan wanita. Itu adalah Allah sendiri berkarya turun ke dalam dunia oleh Roh Kudus menjadikan Kristus bisa ada dan tumbuh dan lahir dari Maria. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Yusuf sebagai laki-laki ya, yang seharusnya berhak atas anaknya, berhak untuk memberikan nama sesuka hatinya. Tapi Tuhan mengatakan melalui malaikatnya bahwa hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Yang berhak memberikan nama kepada anak ini adalah Tuhan. Sebagai Bapa surgawi, bukan manusia. Dalam budaya waktu itu memang seorang ayah berhak memberikan nama dan sebutan yang baik kepada anaknya. Tapi pada saat ini seorang ayah yang baik hati, tulus dan apa kata firman Tuhan, kehilangan haknya untuk memberikan nama karena anak ini bukan anaknya, tapi dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Di sini kita melihat bahwa Kristus itu datang dari Allah dan menjadi manusia, dan Allah sendiri memberikan nama kepadanya. Dan bukan karya manusia, bukan ciptaan manusia. Dia hanya meliwati dan menggunakan Maria sebagai alat untuk saluran datang ke dalam dunia ini. Hal kedua yang dapat kita pikirkan adalah dikatakan apa sih sebenarnya tujuan dari Yesus harus datang ke dalam dunia. Melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa yang pertama itu dia adalah penggenapan dari nubuat di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Bahwa sesungguhnya ada 300 lebih nubuat di dalam perjanjian lama berkaitan dengan kedatangan Yesus. Jadi
apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan rencanakan di dalam perjanjian lama tergenapi. Jadi dikatakan di sini bahwa penggenapan ini adalah satu penyataan bahwa Allah berkata ya dan amin. Dia tidak janji dan tidak ditepati. Dia berjanji dan ditepati. Menyatakan bahwa Allah itu sungguh nyata di dalam kata-katanya, di dalam janjinya. Seluruh penggenapan kedatangan Yesus ini begitu detail digenapi. Menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang sesungguhnya yang Tuhan sudah nubuatkan di dalam perjanjian lama, tergenapi di dalam dirinya. Itu menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya keselamatan itu sudah direncanakan oleh Tuhan sejak dahulu kala dan digenapi oleh Yesus Kristus. Dan ini memberikan kita kekuatan bahwa segala janji Tuhan itu adalah ya dan amin yang kita bisa pegang. Di dalam firman Tuhan begitu banyak janji-janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Dia, yang mengambil keputusan mengikut Dia sepanjang hayat kita. Imanilah dan percayailah bahwa janji-janji itu akan Tuhan genapi di dalam diri kita. Sebagai contoh, saat percaya Yesus, dosamu diampuni, imani. Karena itulah kata-kata Tuhan ya dan amin bahwa sungguh kamu diampuni. Saat kamu mati dan meninggalkan dunia ini, engkau akan ada hidup kekal di surga. Imani. Karena itulah kata-kata Tuhan ya dan amin. Itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri atau ditiadakan. Dia pasti akan digenapi saatnya. Seperti Kristus yang dinubuatkan dan digenapi janji Tuhan ya dan amin. Hal yang ketiga yang juga pertanyaan, kenapa Yesus kok harus datang? Dikatakan untuk mengampuni dosa umatnya. Umatnya ini adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Dalam konteks yang paling kecil adalah umatnya adalah ya orang-orang Yahudi itu yang kalau mereka percaya. Kalau mereka tidak percaya, ya sudah. Baik engkau sebangsa dengan Yesus orang Yahudi, engkau tetap tidak diselamatkan. Ya, ada orang yang mengatakan ya mungkin dia itu orang pilihan Allah. Ya, pilihan pun kalau engkau tidak menerima Yesus, ya sudah. Seharusnya engkau pilihan Tuhan, engkau tidak bisa tidak percaya kepada Yesus. Begitu. Mengampuni dosa bagi umatnya. Semua orang yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhannya, Yesus mengampuni dosa mereka. Dikatakan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa itu seumpama penjahat yang mengikat kita dan menarik kita masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang berdosa itu tidak bisa melepaskan diri apapun cara. Tidak bisa dihapus apapun cara. Makanya melihat itu, Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan
merampas kita dari ikatan dosa yang akan membawa ke neraka itu, merampas kita. Jadi Kristus di hari Natal itu yang utama adalah Dia datang sebagai juru selamat kita yang melepaskan kita dari dosa, ikatan dosa, sehingga kita bebas, sehingga kita memiliki pengampunan Tuhan yang sempurna, sehingga saat Tuhan melihat kita, kita bukan manusia berdosa lagi. Kita adalah manusia-manusia ciptaan yang baru. Memikirkan atau mempertimbangkan semua ini, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Kristus itu bukan dari dunia, bukan diciptakan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Dan kemudian kita mengingat bahwa sungguh Kristus datang adalah penggenapan dari semua nubuatan tentang Yesus yang datang sebagai juru selamat di dalam perjanjian lama. Dengan kegenapan di dalam diri Yesus ini menyatakan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan kita melihat kedatangan Kristus adalah ada tujuan untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari hukuman dosa, merampas kita dari ikatan dosa, dan melepaskan kita, memberikan pengampunan. Message inilah yang seharusnya kita pegang saat kita mendekati Natal, saat kita menyambut Natal. Bahwa sungguh Natal bukan kisah dan perayaan semata-mata, tetapi ada pengajaran, ada doktrin yang begitu kuat yang kita pegang. Dan ini membuat kita saat merayakan Natal, kita akan melihat Natal dari perspektif yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda. Dan hati kita adalah hati yang sungguh bersyukur saat kita merayakan Natal, menyambut Natal. Natal adalah penyataan Tuhan kepada kita, kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Tuhan Yesus turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Berdoalah di dalam hatimu supaya engkau melihat Natal dengan cara yang berbeda. Bahwa sungguh Natal adalah Kristus datang ke dalam dunia ini. Bukan karya dan ciptaan manusia, tapi Dia sendiri datang dan menjadi manusia. Kristus datang ke dalam dunia adalah penggenapan rencana Allah yang agung sejak perjanjian lama, sehingga tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Semua details dari nubuatan kedatangan Yesus itu. Terima dan imani janji Tuhan, ya dan amin. Kristus datang untuk mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita umatnya dari ikatan dosa.
sehingga saat percaya kepada Dia, dosa kita diampuni semuanya. Tidak ada satu titik pun dosa yang tak terampuni. Semuanya Tuhan sudah ampuni dan bereskan. Dan ini hanya dilakukan oleh Kristus. Biarlah cara pandang ini menolong kita untuk menyambut Natal. Hati kita penuh dengan kesyukuran akan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu luar biasa mengasihi kami. Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Ini semua adalah penyataan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami. Terima kasih. Kristus datang ke dunia hanya ada satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan kami dari dosa yang mengikat kami, yang akan membawa kami ke dalam neraka jahanam selamanya. Tapi Kristus sudah datang, dan saat kami mengenal dan percaya kepadanya, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah ini menjadi kekuatan kami. Di ambang pintu kami mau menyambut Natal yang indah. Biarlah ini mengiang-ngiang hati kami. Kami dapat melihat dan mengalami betapa indahnya Natal itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi disegarkan dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus memberikan kita kekuatan iman, mempercayai Yesus sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang adalah Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan juga memberkati Bapak di dalam segala pelayanan bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Dan saya undang kita semua untuk berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman orang percaya. Kita mulai. 2, 3. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dan Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Sang Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.
kudus yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan info gereja. Yang pertama diucapkan selamat datang bagi yang pertama kali hadir. Apakah ada? Belum ada. Saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua yang sudah datang beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Yang kedua, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Vera tanggal 21 November. Golden Age. Wah, sungguh luar biasa ya Kak Vera. Tuhan terus memberkati kehidupan Kak Vera bersama dengan keluarga, anak dan cucu yang ada di Indonesia, dan memberkati pekerjaan juga yang ada di sini. Nah, saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Dengarkanlah nas ini di dalam kita memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kembali diingatkan, persembahan ini hanya khusus mereka yang sudah bergereja di tempat ini. Kita akan menyanyikan pujian syukurku ini dengan hati yang penuh syukur sambil kita memberikan persembahan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan
Ya Allah, ya Tuhan kami, yang begitu luar biasa menyatakan kasih dan cintanya di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, di mana kami boleh lagi beribadah kepada Engkau. Engkau telah menuntun kami, Engkau telah memimpin kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan itu terus menerus ada di dalam hati dan pikiran kami. Dan Roh-Mu yang kudus memberikan kami kekuatan untuk tetap taat dan setia melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Untuk terus mempercayai Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan penebus dosa kami. Dan dalam rangkaian ibadah ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kecil besarnya yang kami berikan ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati, Kau terus menolong di dalam penggunaan persembahan ini. Biarlah penggunaan persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang dipercayakan dalam mengelolanya. Biarlah hikmat daripada Tuhan terus diberikan bagi mereka, sehingga ya Bapa, mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan nanti. Kami terus memohon anugerah dan belas kasih Tuhan untuk menolong kami melewati hari-hari kami. Apapun yang ada di depan kami Tuhan, kami mau terus mempercayai Engkau, menaruh itu semua di dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya kami tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang terus menolong dan menopang kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Bila kiranya Engkau mendengarkan doa kami ini, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Untuk selanjutnya silakan kepada Bapak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Dan biarlah itu menjadi satu penguat, pemotivasi bagi setiap kita dalam menyambut Natal tahun ini. Jadilah berkat kepada teman-temanmu, keluargamu, majikanmu, kepada siapa saja. Bawalah kasih dan keselamatan di dalam Yesus ke tengah-tengah mereka. Dan sekarang terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita. Anugerah keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dan seluruh anggota keluargamu dimanapun mereka berada. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh dan ibadah kita selesai.